Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam untuk Rasulullah beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua hingga yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan rutin kita. Kali kita mengadakan iftar ya, di hari ke berapa ini? 12. Di hari ke-12 tahun Ramadan kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan sampai akhir Ramadan nanti dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan dan rintangan. Bulan Ramadan identik dengan bulan Quran. Allah sendiri yang menamakan sebagai Syahrul Quran ya. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana diturunnya Al-Quran. Nah, mengapa bulan Ramadan itu begitu mulia? Karena memang kemuliaan bulan Ramadan ini karena diturunnya Al-Quran ya. Beda dengan bulan-bulan lain ya. Bulan-bulan lain yang keistimewaannya kalah dengan bulan Ramadan. Karena permulaan diturunnya Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Bahkan di surat Al-Qadar ya, Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Artinya Al-Quran itu secara utuh gitu, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu diturunkan sekaligus oleh Allah itu di malam Lailatul Qadar yang adanya di bulan Ramadan. Itu unzila minal lauhil mahfuz ila sama'i dunya mubasyiratan. Sekaligus itu Al-Quran. Kemudian nanti berangsur-angsur disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun itu ya. Memang waktu turunnya nggak semuanya di bulan Ramadan itu, nggak selamanya setiap Ramadan turunnya, enggak, cuman diturunkan sekaligus oleh Allah itu di bulan Ramadan ya, mubasyiratan minal lauhil mahfuz ila sama'i dunya. Jadi mandek dulu di sama'i dunya, baru diteruskan oleh Jibril sesuai dengan keadaan dan momen yang tepat, mana ayat yang diturunkan dulu. Setelah itu nanti di apa istilahnya, setiap tahun tuh Jibril menyimak bacaannya Nabi Muhammad untuk mengurutkan Al-Quran itu yang tadinya nggak urut. Kalau kita lihat yang turun pertama kan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian turun yang kedua surat Muzammil. Nah, bahkan surat terakhir itu yang turun surat Al-Maidah kan. Itu nggak urut. Tapi kenapa bisa satu rangkaian dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu? Karena Jibril itu menyimak terus bacaan Nabi. Nabi itu ternyata murojaah juga, walaupun udah jadi Nabi murojaah. Apalagi kita murojaahnya gimana? Nah, mengapa bulan Ramadan itu begitu mulia? Karena memang Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi siapapun apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran itu pasti dimuliakan oleh Allah. Ya, itu pertama dari waktu ya, waktunya bulan Ramadan, kemudian di malam Lailatul Qadar. Kemudian tempatnya di mana diturunkannya Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah.
Itu ada 2 tempat Al-Quran itu turun cuma, yaitu di Makkah dan di Madinah. Cuma 2 itu. Makanya 2 kota ini adalah kota yang sangat mulia. Nggak ada melebihi kemuliaan dari Makkah dan Madinah. Ya, bahkan kalau dilihat dari ruang angkasa ya, itu pernah lihat di ada cahaya, 2 cahaya di bumi ini yang luar biasa terangnya. Padahal lampunya ya biasa-biasa aja kalau dibanding dengan New York dan San Francisco dengan kota-kota lain di dunia. Ya sebenarnya Mekah sama Madinah itu ya sama aja terangnya gitu kalau dilihat dari daya listriknya ya. Tapi kenyataan luar biasa. Apa yang membuat terangnya 2 kota ini? Yaitu para ahli, bahkan ulama juga mengatakan itu karena turunnya Al-Quran di situ. Al-Quran itu kan cahaya, jadi menyinari luar biasa sampai ke penjuru dunia. Bahkan kita ibadah di Makkah, khususnya di Masjidil Haram aja, itu dilipat gandakan oleh Allah. 1 rakaat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 rakaat di masjid lain. Subhanallah. Mana ada masjid yang dimuliakan oleh Allah seperti itu. Kemudian di Masjid Nabawi, 1 rakaat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 di masjid lainnya. Ya, walaupun ada 1 masjid lagi yang dimuliakan, yaitu Masjidil Aqsa. Tapi paling tidak 2 tempat ini, Makkah dan Madinah, itu dimuliakan karena diturunkannya Al-Quran di 2 kota itu. Kemudian kenapa Nabi Muhammad juga dikatakan sebagai Nabi yang paling mulia, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidnya, Sayyid itu apa? Tuannya para nabi. Tuannya para nabi. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan Sayyidul Anbiya? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, nabi-nabi lainnya apa nggak ada kitab? Ada. Ya, Zabur, Taurat, Injil itu kan diturunkan juga. Bahkan suhuf-suhuf yang lainnya berupa suhuf dari Nabi Adam semua punya. Tapi kenapa Nabi Muhammad yang paling mulia di antara nabi-nabi itu? Karena memang Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, dengan lihat itu semua, kita sebenarnya bisa ngambil ibrah. Kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka sudah barang tentu ya, kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Allah akan memuliakan kita, Allah akan mengangkat derajat kita, bahkan bukan hanya di akhirat, tapi di dunia saja sudah terbukti. Siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, siapa yang dekat dengan Al-Quran, kehidupannya ya dekat dengan Al-Quran, bukan hanya tilawah saja, kita juga perlu tadabbur. Dan yang lebih penting dari itu adalah kita mengamalkan isi ajaran Quran. Itu yang terutama. Maka sudah janji Allah, kemuliaan kita akan kita peroleh baik di dunia ataupun di akhirat nanti, kalau kita memang berinteraksi terus dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua termasuk ahli Quran, ya, termasuk yang biasa berinteraksi dengan Al-Quran, yang terbiasa sehari-hari kita tidak lepas dari Al-Quran, bukan hanya baca saja, tadabbur, bahkan mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.